warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah bab pertama, masih tentang bab pertama tentang bilangan bulat dan pecahan. Hari ini kita lanjutkan pembahasannya tentang pecahan. Nah, di sini bisa kita lihat. Di pecahan itu secara umum adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B, di mana dia B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. A dan B anggota bilangan bulat. A di sini yang di atas ya, A disebut pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Nah, jadi yang di atas itu A pembilang, kita menyebutnya dengan pembilang. Kalau B kita menyebutnya dengan penyebut. Nah, jadi ada pembilang pada pecahan itu dan juga ada penyebutnya. Yang di atas pembilang tadi, yang di bawah penyebut. Contoh. Nah, ini contoh dari bentuk pecahan. Yang pertama contohnya, tentukan pembilang. Nah, ditanyakan di sini tentukan pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut dari pecahan-pecahan berikut. Nah, ada 3 pecahan. Yang pertama A 3/8, B 1/10, C 3/4. Kita jawab dulu yang pertama, yang A 3/8. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Jadi 3 itu adalah pembilangnya, 8 adalah penyebutnya. Yang ke B, yang kedua atau yang B 1/10. 1 di atas, 10 di bawah, berarti satunya adalah pembilang, 10-nya adalah penyebut. Yang C 3/4. Pembilangnya yang mana? Jelas pembilangnya adalah 3, karena 3 letaknya di atas. Penyebutnya adalah 4. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada sebuah soal di sini, panjang sebuah garis, panjang sebuah penggaris dalam 40 cm. Nah, jadi ada penggaris panjangnya 40 cm. Berapakah panjang dari 1/2 penggaris tersebut? B 3/4 dari penggaris yang tadi. Cara menjawabnya, panjang dari setengah penggaris atau 1/2 penggaris berarti itu 1/2 dari 40 cm tadi. 1/2 dari 40 cm. Jadi kita tulis 1/2 dikali 40 cm. 1 kali 40, 40. 40 dibagi 2, 20 cm. Yang B 3/4. 3/4 dari 40 cm. Berarti tinggal kita kalikan, 3/4 dikali 40 cm. Maka hasilnya 3 kali 40 itu kalau kita hitung 120. 120 dibagi 4 hasilnya 30. Atau boleh kita bagi di sini. 40 dibagi 4 10 di sini. 3 kali 10 30. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, di sini ada pembahasan tentang, ini sebenarnya tentang pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Nah, sebelum ke sana kita perhatikan dulu di gambarnya. Nah, di sini penjelasannya katanya daerah persegi. Persegi yang ini tadi, ini persegi.
dibagi menjadi 4 bagian yang sama luasnya. Dan yang diarsir 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Dan dinyatakan dengan 1/4. Nah, yang diarsir itu yang sini. Dia dinyatakan 1 bagian dari 4. Ini kan 4, tadi dibagi 4. 1 luas persegi ini dibagi 4. Nah, terus yang diarsir 1 bagian. Berarti kita menyebutnya 1 bagian dari 4. 1 bagian dari 4 bagian. Atau kita tulis dengan bentuk pecahan, itu adalah 1/4. Nah, daerah yang tidak diarsir itu 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi 3 bagian dari 4 bagian yang sama untuk yang tidak diarsir. Atau kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 3/4. Nah, 3/4 ini tadi artinya 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Nah, pecahan 1/4 dan 3/4 yang sini itu memiliki pembilang yang nilainya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, pembilang tadi yang di atas 1 lebih kecil dari 4, 3 lebih kecil dari 4. Nah, maka pecahan yang seperti ini, pecahan yang pembilangnya lebih kecil, ini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pecahan ini disebut dengan pecahan murni. Nah, jadi pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya atau posisi angka yang di atas itu nilainya lebih kecil dari angka yang di bawah. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Dia disebut dengan pecahan murni. Contoh pecahan biasa yang lainnya atau contoh pecahan biasa yang murni lainnya, nah, itu 1/3. Kan 1 lebih kecil dari 3. 2/3. 2 juga lebih kecil dari 3. 4/5. 4 juga lebih kecil dari 5. 5/6. 5 juga lebih kecil dari 6. Dan sebagainya. Masih banyak yang lainnya. 1/10 misalnya. 2/7 mungkin. 3/8. Pokoknya yang nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya itu adalah contoh atau disebut pecahan murni. Selanjutnya, apabila memiliki nilai pembilang. Nah, sekarang kalau nilai pembilang itu lebih besar katanya sini dari penyebutnya, maka pecahan seperti itu disebut pecahan tidak murni. Contohnya 3/2, 4/3, 6/5 dan sebagainya atau dan lain-lain yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, itu kita sebut dengan pecahan tidak murni. Nah, apabila pecahan ditulis 1/3/4, bila kamu perhatikan terdapat sebuah bilangan cacah. Nah, jadi pecahan yang ini tadi 1/3/4. Di sini ada bilangan cacahnya 1 dan sebuah pecahan murni 3/4. Nah, pecahan yang seperti ini biasanya kita sebut dengan pecahan campuran. Artinya apa? Artinya dengan kata lain pecahan campuran itu dia campuran dari bilangan cacah ini tadi dan sebuah pecahan murni. Nah, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Suatu bilangan pecahan A/B dengan B-nya tadi tetap tidak boleh sama dengan 0. Jika A kurang dari B, A kurang dari B artinya A lebih kecil daripada B, maka A/B disebut pecahan murni. Nah, kalau dia A-nya lebih kecil daripada B, disebut pecahan
murni. Yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Tidak murni tadi A-nya lebih besar dari B. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang ketiga, jika M C per D dengan M tadi bilangan caca dan C per D itu bilangan pecahan biasa, maka M C per D disebut pecahan campuran. Pecahan murni dan pecahan tidak murni merupakan pecahan biasa dan sederhana. Nah, jadi pecahan murni dan tidak murni tadi dia masuk ke pecahan biasa. Kalau pecahan campuran yang ada bilangan cacah dan bilangan pecahannya. Jadi itu beda dari pecahan biasa dan pecahan campuran. Semoga bisa mengerti ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu mengubah pecahan. Mengubah bentuk pecahan. Sebenarnya materi ini sudah sering atau sudah pernah kalian pelajari waktu SD. Jadi mengubah pecahan. Yang pertama kita akan mengubah pecahan campuran. Pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campuran dapat diubah ke bentuk pecahan biasa dan juga sebaliknya. Nah, artinya sebaliknya pecahan biasa juga bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Dengan catatan, di sini ada catatan. Mengubah bentuk pecahan tidak akan mengubah bentuk penyebutnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, jadi mengubah bentuk pecahan dari campuran ke bentuk pecahan biasa atau sebaliknya, itu kita tidak diperbolehkan mengubah penyebutnya. Artinya penyebutnya itu harus sama. Waktu dia diubah atau sebelum diubah dan sesudah diubah itu penyebutnya harus tetap. Kita perhatikan contohnya yang pertama. Tuliskan bilangan pecahan campuran 3, 2/5 menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada 3, 2/5. Kita disuruh merubah ke pecahan biasa. Kita jawab. Nah, cara yang paling sering kita gunakan waktu SD itu yang seperti ini. 3, 2/5 sama dengan, kita tulis seperti ini, 5 dikali 3. Nah, artinya 5 yang di samping di bawah penyebutnya kita kalikan dengan 3. Terus 3-nya kita tambah dengan 2. 5 kali 3 ditambah 2. Sebenarnya ini sampai sini sudah bisa ya. Ini enggak usah kita pakai. Nah, langsung aja ke sini. 5 kali 3 itu kan 15 tambah 2. 15 tambah 2 17. 17/5. Nah, jadi hasilnya 17/5. Bisa ya. Misalnya Bapak kasih contoh lagi yang kedua, misalnya kita ubah bentuk pecahan. Sini misalnya 2, 3/4. Nah, mau kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti tadi 2 kali 4. Kita tulis 2 kali 4 ditambah 3 yang di atas. Ini kebalik nih ya. 4 kali 2. Kita hapus dulu.
biar nggak bingung. Jadi di sini 2-nya di sini 4. Nah, per 4. Maka hasilnya 4 kali 2 8. 8 ditambah 3 11. Jadi pecahan biasanya 11 per 4. Kalau masih belum paham, kita tambah lagi. Contohnya misalnya yang gampang aja, 1 per 2. Nah, ini kan pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa. Berarti kan 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi 2 ini dikali 1 yang di sini ditambah 1 yang di atas per 2. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 3 per 2. Nah, itu untuk merubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, di sini yang dalam kotak kita perhatikan, jadi pecahan campuran A, B per C dengan C tidak sama dengan 0 dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara C dikali A ditambah B per C. Nah, seperti contoh yang kita bahas tadi. Ada 3 contoh. Sudah Bapak berikan di atas, mudahan bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjutkan ke mengubah pecahan biasa ke campuran. Nah, sebaliknya ini. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, biasanya cara yang sederhana yang kita pakai itu adalah kita bagi aja. Tinggal kita bagi. Kita bagi pembilangnya dengan penyebutnya. Hasilnya nanti berapa, terus sisanya berapa. Sisanya itu kita tulis di pecahannya. Hasilnya yang bilangan bulat atau bilangan caca kita tulis di depannya nanti. Untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini. 15 per 4 menjadi pecahan campuran. Tinggal kita bagi 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 itu hasilnya 3. 3 kali 4 kan 12. Tadi 15, berarti punya sisa 3. Jadi 15 bagi 4 itu 3 per 4. Nah, jadi ini hasilnya. Hasil yang mendekati. Ini sisanya. 4-nya ini tadi, pembaginya tadi. Ya. Contohnya kita ambil yang tadi, yang di atas. Yang 3 per 4 ini tadi, kita ambil. Kan tadi jadinya 11 per 4. Kita tulis di sini. Nah, 11 per 4. Mau kita rubah lagi ke pecahan biasa. Nah, kalau kita bagi 11 dibagi 4 itu kan nggak bisa. Tapi kita ambil yang mendekati. Kalau dibagi 4, yang mendekati berarti hasilnya 2. Mendekati 11. Kenapa 2? Karena 2 kali 4 kan 8. Mendekati 11, sebelum angka 11. Nah, dari 8 menuju 11 itu ada sisa. Berapa angka? Ada sisa 3 angka. 8. Kalau kita hitung dengan jari, 8, 9, 10, 11. Sisa 3 angka. Maka sisanya kita tulis di atas. 2 per 2, 3 per. Pernya kita ambil dari yang tadi. 2, 3 per 4. Nah, itu paling mudah caranya untuk merubah pecahan campuran ke pecahan merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Balik-balik ya. Contoh lagi yang tadi, yang 3 per 2 ya. Kalau kita perhatikan yang ini. Nah, kalau kita tulis lagi
Yang sini. Yang 3/2 tadi. 3/2. 3/2 tidak bisa. Tapi yang mendekati 3 itu kan 1. Karena 1 dibagi 2 hasilnya 1 dikali 2 hasilnya 2. Dari 2 ke 3 itu sisa 1. Jadi 1/2. Nah, itu cara mudah membagi pecahannya. Kalau masih belum jelas kita tambahkan lagi nih. Nah, di sini kan 17/5 ya. 17 kalau kita bagi 5 yang mendekati berapa? 3 yang mendekati. Karena 3 dikali 5 15. 15 itu sebelum 17. Jadi sisanya 3/2/5. Baiklah, kita lanjutkan yang selanjutnya. Itu kita mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, jadi caranya di sini mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan dengan penyebutnya. Jadi cara yang pertama kita bagi pembilangnya dengan penyebutnya. Atau ada cara kedua, kita ubah atau kita rubah penyebutnya itu ke bentuk 10, puluhan gitu, per 10-an, per 100, per 1000 dan seterusnya. Dan di sini banyaknya angka di belakang koma pecahan desimal itu sama dengan banyaknya 0 pada penyebut tersebut. Nah, jadi ada 2 ya. Ada 2 caranya. Yang pertama tadi kita bagi langsung aja. Kita bagi pembilangnya dengan penyebutnya. Yang kedua kita rubah menjadi bentuk per 10, per 100, per 1000. Itu untuk bilangan yang bisa kita arahkan ke sana. Nah, contohnya yang pertama 1/10. Nah, ini sudah per 10. Tinggal kita ikuti perintah yang keduanya tadi. Angka di belakang koma itu mengikuti banyaknya 0. Karena 0-nya ini cuma 1, berarti kita tulis 1 di sini di belakang koma. Kenapa 1? Kita ambil dari angka yang di atasnya tadi. 1,0. Jadi di belakang komanya ini cuma ada 1 angka, yaitu 1. Sesuai dengan 0-nya. 0-nya 1 berarti cuma 1 angka. Yang kedua 5/100. Ini sudah bentuk per 100. 0-nya ada 2, berarti 2 angka di belakang koma. Berapa angkanya? Karena yang dibagi adalah 5, kita tulis dulu 5. Kita tulis 5. Karena harus 2 angka, setelah 5 berarti kita tambah 0. Setelah 0 baru kita kasih koma. Setelah koma kita kasih lagi angka 0. Itu cara yang pertama tadi ya. Kita rubah ke per 10-an atau per 100-an. Contoh yang ketiga. Nah, di sini 3/4. Kalau kita lihat 3/4 ini bisa kita bagi langsung atau bisa kita rubah dulu. Coba kita jawab kedua-duanya. Yang pertama kita rubah ke per, bisa jadi berapa? 4 nih. Bisa jadi 10, bisa nggak? 3/4 ini bisa jadi 100 dengan cara kita kali dengan 25. Pembilangnya kita kali 25, penyebutnya kita kali 25. Hasilnya berapa? 3 kali 25
75. 4 kali 25 100. Nah, maka hasil akhirnya 75 dibagi 100 berarti kita tulis di belakang 75 karena yang dibagi 75 per 100 berarti 2 angka di belakang koma, 1 2 sudah pas, tinggal kita kasih 0 di depannya. Atau bisa kita bagi langsung pakai cara pembagian bersusun. 3 dibagi 4. Oh, enggak muatnya, kita pindah, kita hapus dulu. Sini aja. 3 kita bagi dengan 4 sama dengan 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, kita tulis 0. 0 dikali 4 0 kurang 3 dikurang 0 3. 3 dibagi 4 nggak bisa, kita pinjam 0. Kita pinjam 0, di sini kita kasih koma. 30 dibagi 4 yang mendekati 7. 7 kali 4 28. 30 dikurang 28 tersisa 2. 2 dibagi 4 nggak bisa lagi, kita minjam 0. Di sini nggak usah kasih koma karena sudah tadi. 20 dibagi 4 5. 5 kali 4 20. 20 kurang 20 0. Nah, jadi ini ada 2 cara dan hasilnya sama, yaitu 0,75. Yang selanjutnya, yang keempat, kita lanjutkan langsung yang keempat. Itu kita merubah bentuk pecahan biasa, bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa. Desimal ke pecahan biasa. Untuk mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa, kita perlu memperhatikan nilai tempat angka-angka berdasarkan tanda koma pecahan desimal. Nah, contohnya 0,2. Berarti kan 0,2 kan 2, berarti 2 kita taruh di atas 0, tadi 1 angka di belakang koma, berarti ini per 10. 2 per 10. Ini sudah pecahan biasa, tapi kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 5. 2 dibagi 2 1, 5 dibagi 2 10 dibagi 2 itu 5. Jadi sama-sama kita bagi 2 ya. Yang ini, yang B 0,25. Ininya 25. Berarti kita tulis di atas sebagai pembilangnya 25, di bawahnya karena ini ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. 25 per 100 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 4. Jadi hasil akhirnya 1 per 4. Contoh lain, kita ambil yang di atas tadi, 0,75. Nah, kalau kita rubah 0,75 berarti kan 75 per 100. Karena 75 yang dibagi 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25 lagi. 75 bagi 25 3. 100 bagi 25 4. 3 per 4. Nah, jadi begitu cara merubah
bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Langsung kita lanjutkan yang kelima, merubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Nah, ini merubah pecahan biasa ke persen ini tinggal kita arahkan penyebutnya itu ke 100, karena persen itu kan per 100. Jadi contohnya yang pertama 1/4. Nah, berarti kita rubah 4-nya ini ke jadi 100. Berarti kita tinggal mikir 4 itu dikali berapa supaya jadi 100. Setelah ketemu, oh ternyata 4 dikali dengan 25. 4 kali 25, 100. Yang di atas pembilangnya, kalau di bawah kali 25, di atas juga harus kita kali dengan 25. Jadi 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. Jadi 25/100 itu sama dengan 25%. Yang kedua, contoh yang kedua, 3/8. Berarti kita mikir 3/8 itu dikali berapa? 3/8 supaya hasilnya 100. Ternyata 3/8 itu hasilnya 100 dikali 12,5. Nah, 12,5 sama dengan 3 kali 12,5 itu 37,5. 8 kali 12,5 itu 100. Maka hasilnya 37,5% karena per 100. Nah, atau ada cara kedua, kita dikasih cara kedua yang lebih mudah. Langsung saja kita kalikan dengan 100%. 3 kali 100, 300. 300 dibagi 8 itu 37,5%. Tapi yang lebih sering kita pakai yang seperti ini, kita arahkan ke 100. Misalnya contoh lain, 2/5. Nah, kita arahkan 100. 5 itu kali berapa supaya jadi 100? Oh, ternyata 5 supaya jadi 100 kita kali dengan 20. Ya. Jadi kita kali dengan 20. 5 kali 20, 100. 2 kali 20 itu 40. Jadi 2/5 itu sama dengan 40. 40 ya. 40%. Nah, itu cara merubah pecahan biasa ke pecahan persen. Nah, sebaliknya kalau dari persen ke pecahan biasa, tinggal kita ubah ke bentuk per 100, terus kita sederhanakan. Misalnya 30%, itu kan 30/100, tinggal kita sederhanakan. Kita bagi 10, 30 bagi 10, 3, 100 bagi 10, 10. 15%, berarti 15/100. 15 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20. 3/20. Yang di atas tadi, contoh yang di atas 40%. Berarti kan 40% tadi 40
100. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20. 40 dibagi 20, tadi hasilnya 2. 100 bagi 20, hasilnya 5. Jadi 40 per 10 dibagi, sama-sama kita bagi 40 per 100, sama-sama kita bagi 20. 40 bagi 20, 2. 100 bagi 20, 5. Jadi hasil akhirnya 2 per 5. Ya, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan pada penjelasan kali ini bisa dimengerti tentang pengertian pecahan dan cara-cara merubah bentuk-bentuk pecahan. Untuk video kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.